إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال رضي الله عنه الحمد لله الموفق للعلا حمدا يوافي بره المتكاملا. Artinya segala puji bagi Allah yang memberikan taufik untuk menghasilkan sebab-sebab yang menyampaikan kepada derajat-derajat yang tinggi sebagai satu pujian yang mencukupi dan mengimbangi segala kebaikan dan pemberiannya yang sempurna. Maksudnya apa? Sesudah musannif atau pengarang kitab ini mendatangkan atau menyampaikan dengan mengawali kitabnya dengan bacaan basmalah, maka kedua kalinya beliau yaitu Said Bakri Ad-Dimyati ini memuji dengan ucapan Alhamdulillah, karena mengikut dengan kitab Al-Quran dan mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dipuji. Jadi ketika di awal kitab kemarin sudah kita bahas tentang rahasia basmalah. Nah, sekarang setelah bismillah maka yang kedua kalinya dengan ucapan Alhamdulillah. Ad-Dailami mengeluarkan hadis yang marfu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai pujian yang dipujikan kepadanya. Allah paling senang dipuji. Maka dari itu perbanyaklah kita memuji Allah, membesarkan Allah, mentakdiskan Allah atau mensucikannya. Seperti tadi yang barusan kita baca dengan ucapan Subhanallah, itu mentakdiskannya. Alhamdulillah, mentahmidkannya, memuji kepada Allah. Allahu Akbar, dan mentakzimkannya atau mengagungkannya. Supaya apa? Supaya dia memberi ganjaran pahala kepada orang yang memujinya. Allah paling senang dipuji. Kita sebagai hamba sering-seringlah memuji Allah, jangan memuji diri sendiri. Yang dipuji Allah. Kayak apa cara memuji Allah? Dengan ucapan Alhamdulillah. Sering-sering mengucapkan, membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena sekali kita membaca Alhamdulillah, maka pahala banyak yang disiapkan Allah untuk kita. Dan dia menjadikan pujian itu sebagai zikir. Jadi pertama orang yang memuji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah tadi, Allah pun akan memberi pahala kepadanya. Yang kedua, dijadikan Allah orang yang sering membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah itu sebagai bentuk zikir. Nah, zikir untuk dirinya dan sebagai simpanan untuk para hambanya. Jadi tabungan bagi kita, tabungan bagi hambanya. Hambanya siapa? Hambanya yang mengucapkan kalimat tahmid, yaitu Alhamdulillah. Di dalam kitab Badrul Munir, kitab ngaranya Badrul Munir, disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian kepada Allah yakni Alhamdulillah itu adalah keamanan bagi nikmat dari hilang dan tanggal atau copotnya. Jadi bila orang dapat nikmat sering membaca Alhamdulillah, maka bisa dipastikan nikmat itu kada hilang. Bisalah guru nikmat hilang, bisa himung-himung bisa sepeda motor, senang-senang bisa pas hilang sepeda motornya, himung-himung bisa pacar, sekalinya pacarnya hilang selingkuh dia.
Iya. Namanya bila apa? Alhamdulillah. Iya, tapi jangan berpacaran langsung kawin aja nenek-nenek ya. Nah, jadi dengan kalimat alhamdulillah maka nikmat itu terus kita miliki, dalam artian Allah masih mengamanahkan nikmat itu kepada kita. Lewat apa aja, macam-macam. Nikmat sehat. Kayak apa kabarnya pian? Alhamdulillah. Walaupun batis pina sakit-sakit juga, tapi alhamdulillah. Kayak apa? Proyek alhamdulillah belum cair. Yang penting ada alhamdulillahnya dulu kan. Jadi supaya nikmat itu kada hilang. Ya, ini kada keluh kesah kayak apa? Aduh, ini ngali bener kami ini anu-anu. Itu namanya keluh kesah. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakai pakaian lalu dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba min ghairi haulin wala quwwatin minni, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Jadi sambil merasuk pakaian berdoa paling kada alhamdulillah. Ya. Dan paling abdal pujian, sepaling abdal pujian tadi alhamdulillah ada, macam paling bagus kalimat pujiannya alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ujar Fudail bin Iyad, paling abdal pujian itu sudah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Karena adanya satu riwayat yang warid, arti warid itu yang dari langsung Rasulullah. Dia ada warid, ada ghairu warid. Bila warid itu amalan sama kayak Nabi. Contoh, bila membaca alif lam mim sajadah, bila rakaat keduanya membaca hal ata alal insan, itu namanya warid. Bila rakaat pertama subuh Jumat membaca ayat sajadah atau surah sajadah, rakaat keduanya kada hafal sirin hal ata alal insan, dibaca sirin wadduha, sah kada? Sah aja, cuma ghairu warid. Warid kada warid. Contoh, Rasulullah maghrib sering membaca surah Fatihah dan Qul-ya. Kena rakaat kedua Fatihah dan Qulhu. Artinya rancak Nabi membaca itu tuh. Nabian membaca Tabbat yada awan watini tabalik. Membaca Ar-Ra'aita dengan Inna Ataina boleh aja, cuma ghairu warid. Atau salat witir, rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua Qul-ya, itu berarti warid. Siring kada hafal, rakaat pertama Qul-ya, rakaat kedua Qulhu. Jurang kan sampai julak itu gini siring ngalih mah hafal. Rupanya hafalnya itu aja. Nah, sah kada? Sah, cuma ghairu warid. Lain warik lah deh, warid. Nah, jadi ujar ulama paling abdal membaca puji-pujian tuh ucapannya nih, nah bentuknya alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini bisa alhamdulillah saja ya. Karena ada sebuah riwayat yang warid, manakala menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi, dia berkata, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku cara berusaha bagawi. Nabi Adam ini bingung ya sidin, Mbak diturunkan di bukit Himalaya, Hawa diturunkan di Jeddah. Sudah pernah ziarah ke makam Siti Hawa ya, Pak Husni sudah ya. Waktu ikut umrah sama saya ajak ke ziarah ke makam Siti Hawa, Ibu Hawa di Jeddah. Nah,
Menurut riwayat makam Nabi Adam, riwayat tuh di Ka'bah ya, di Ka'bah tuh ujar, nganakin riwayat ya kalau. Nah, ada sebagian juga mengatakan di India, cuman sampai sekarang belum terlaksana makam Nabi Adam. Nah, jadi ketika itu Nabi Adam minta ajari berusaha dan ajarkan kepadaku satu kalimat untukku yang menghimpun segala pujian. Imbah tadi diajari Tuhan Bagawi kayak ini cara menanam anu kayak ini kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, nang melajari ngaran-ngaran juga Adam minta lajari kepada Allah, ini batu, ini apa, macam-macam dipelajari ya. Cobanya kada dipelajari kada tahu kita ngaran batu, oh ini batu, oh ini air, oh ini kayu dan lain-lain. Nah, habis itu Nabi Adam minta pulang, ya Allah ajarkan kepadaku satu kalimat, tapi kalimatnya berhimpun berataan, paham berataan, terhimpun semua bentuk pujian. Kan cara memuji berbagai macam ya. Nah, satu kalimat aja tapi terhimpun semuanya. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, katakanlah olehmu 3 kali ketika tiap pagi dan sore. Nah, amalkan beisukan. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan karena inilah jikalau seseorang bersumpah untuk memuji Allah dengan pujian yang menghimpun, maka hendaklah dia mengatakan ini. Nah, ini kalimat yang paling bagus ya, yang paling baik. Diamalkan beisukan 3 kali, sore 3 kali. Beisukan apabila guru sembarang aja, imbah sembahyang duha boleh, imbah pagi kena. Satu mata aja bacanya, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nanti sore lagi 3 kali ya. Kalau sore 3 kali, pagi 3 kali ya. Ndak remat cong. Mana nasir? Kemana nasir? Ndak ada tuh ya. Berkata sebahagian arifin, artinya sebagian orang-orang ahli ma'rifat ya, alhamdulillah itu ada 8 huruf ialah alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdulillah, lam 1, lam 2 ujar orang Bali, lam awal, lam akhir, ha, lillah 3, berarti 8. Seperti jumlah pintu sorga 8, sama niyata abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Nah, itu ada dalam Al-Quran, pintu-pintu sorga 8. Jumlah huruf alhamdulillah 8. Maka barang siapa yang mengatakannya dari hati yang jernih, maksudnya ikhlas, paham artinya, alhamdulillah, alhamdu utawi iku sekabehane puji lillah marang Gusti Allah. Nah, kalau hendak sempurna, Rabbil ngalamina kang mangerani alam kabeh. Itu bahasa Jepang. Iya. Jadi barang siapa yang mengatakan dari hati yang jernih, maka dia berhak untuk masuk ke dalam sorga dari pintu mana saja yang dia ingini. Apa amalannya? Rancak-rancak sering-sering membaca alhamdulillah. Yang paling nyaman supaya kita bila bertemuan, kayak apa kabar pian Cil? Alhamdulillah. Sehat pian? Alhamdulillah. Sudah bercucu banyak kalau alhamdulillahnya. Iya. Jangan bertemu kawan berdiam aja. Wal, yuk ya.
Begitu ketemu, apa kabar? Alhamdulillah. Biar nang isak tadi bertamu, subuh bertamu pulang, lain pulang kisah kan. Nah, jadi sering-sering membaca atau mengucapkan. Nah, salah satu di antaranya yang enggak sengaja, maksudnya kada di apa-apa. Ya tadi bila berteman, kayak kabar-kabar, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, itu sudah dapat kita pintu surga dari mana aja. Tapi sembahyang iyalah, jangan kada sembahyang. Iya, baca-baca nih puji-puji Gusti Allah, tapi ternyata tiga agak sempat aja ya. Tiga agak nih barakahnya. Jadi kiranya cuma bacaan alhamdulillah toh. Katanya cukup alhamdulillah saja sudah delapan pintu masuk surga. Iya. Itu peri aja jangan paham bahasa Inggris tuh kamu. Karena ada kamus di rumah. Nah, jadi berhak dia untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dia diberikan pilihan di antara pintu surga itu sebagai satu kehormatan baginya. Nah, untungnya disuruh milih pilihan hendak mana? 1, 2, 3, 4, 8. Oh, kayak ini pintar juga. Kalau nang satu tuh bagi orang nang ahli zikir. Wah, di sini rupanya kayak ini pintar juga. Aku ke 8-nya aja sudah. Jadi ke 8 di pintu, 8 pintu dimasukinya. Maksudnya 8 pintu boleh dia masuk. Apa amalannya? Alhamdulillah. Saya punya guru namanya Hadratus Syekh Hamim Jazuli, ya, sering orang Jawa manggil Gusmi. Ya, kenapa saya katakan guru? Karena ada beberapa amaliyah yang saya ambil dari beliau. Ya, walaupun saya tidak ngaji di pondoknya di Pulau Sodat, tapi waktu tahun 88 sering bertemu dan sering saya ngambil ijazah. Ada beberapa amaliyah. Kalau duduk di majelis sidin sering, cuma kalau ngaji kitab ya enggak. Jadi tetap saya anggap guru saya. Nah, itu beliau kalau apa aja pasti alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Gusmi ini luar biasa. Pada waktu Gusmi itu hamil, Bu, maksudnya Gusmi itu dalam perut ibunya, ya, Abah sini namanya Kiai Ahmad Jazuli, itu lagi berzikir, la ilaha illallah, jam-jam 2. Kena mendengar orang berzikir, ribut. Di mana aja sih orang berzikir nih? Bingung beliau, tapi nggak pernah digubris. Terus lagi kena malam besok gitu lagi, malam besok sampai pada satu saat begitu, di mana sakanya di parut bini zikir, bunyi suara berzikir di perut istrinya kan lagi hamil ya hamilnya Gusmi ini, Hamim Jazuli ini. Sebegitu hebatnya karamah Gusmi, di parut aja berzikir. Ini guring aja kada berzikir. Ini guring itu tiap ditangkap malaikat itu kalau guring tanganga itu. Allah Rabbi ya. Nah, jadi Gusmi amalan yang paling saya perhatikan, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan hebatnya Gusmi itu kalau beliau hadir dulu sana ada majelis Jantiko ya, majelis mantap tuh mantaba. Jadi majelis taklim sidin tuh ngaranya mantap. Dikira mantapnya mantaba, man sopone wang taba wis tobat sopone man. Jadi mantap itu siapa nang bertaubat, artinya majelis orang yang di dalamnya orang yang bertaubat. Jadi majelis taklimnya apa? Mantap. Wah, untung ada mantul lah. Nah, itu amalan sidin yang ulun perhatikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pernah orang masukkan pondok ke Gusmi, ya. Ini kalau istilah orang Jawa beliau ini suka nyeleneh. Nyeleneh itu apa? Aneh-aneh. Jadi orang masukkan ke wadah Gusmi. Satahunan anaknya nih dibawa melek itu kada guring. Melek, kina main gaple, main remi itu, ya. Setahunan. Nah, tradisi orang Jawa kan paling takut sama kiai ya. Setahunan
Jadi bas santri ini bulik, abahnya ini kan manakun ya, kayak kita juga kitab apa nang dipelajari, ya sudahkah belajar nahu sorab, ujana anak bahai, cakap bahasa kita nih, ulun kada dilajari apa-apa, cuman mengawani gusmi, apa kada baguringan melek, kena yang subuh guring, nah, itu namanya ular, tahu ular? Ular tuh guring besokannya. Karena malam berjalan, nah, cari mangsa, dapatnya ayam saikong, besokan guring aja lagi. Nah, jadi bingung nah abah ini, kayak apa inilah aku nih masukkan anak ke pondok ini supaya alim, amun dibawai bermainan kan itu ya, bingung. Nah akhirnya beliau sowan ke Mbah Hamid Pasuruan, masih hidup Mbah Hamid ya. Begitu sowan ke Mbah Hamid Pasuruan, langsung si bapak tadi curhatlah dengan kiai dan wali besar ini. Cakap bahasa kita, Pak Kiai, saya mohon pertimbangannya. Kenapa? Kata beliau, saya ini masukkan anak di pondok, cuman ternyata di pondok itu bukan diajari kitab apa macam, cuman diajari kada beguguringan sama main kaplek, main remi. Jadi kayak apa? Apa jawab Kiai Hamid Pasuruan? Ujar Kiai Hamid Pasuruan, kalau ada pertemuan wali se-Jawa dan Madura, bukan aku yang memimpin. Orang kan memperkirakan Mbah Hamid ini pemimpinnya, Gusmi yang mimpin. Aku ndak berani sama Gusmi. Nah orang Jawa paling takut sudah kalau sudah sama pimpinan itu. Jadi aku pun ndak berani berikan komentar, biarkan aja. Nah akhirnya atas saran Mbah Hamid ini dibiarkan anak tadi. Ya sudah, sami'na wa ata'na dah. Kita terus ngaji terus. Hampir 3 tahun dilajari gitu. Bila malam kopi, oh ada kopinya sudah. Kopi, main remi, ya berokok. Nah, isoknya mbak subuh guringan sampai 3 tahun. Begitu sudah 3 tahun dipanggil Gusmi, kenele dikasih air. Begitu dikasih air teguringan, begitu guring bangun semua kitab hafal. Ya, ini orang wali ya, tapi kita jangan nuruti itu. Amun nuruti mbah lupa aja banjar ya. Kalau menuruti wali juga malam permainan, isuk guringan ya. Kalau jadi wali-wali bisa berubah barisnya itu ke atas, ya sudah. Hah? Wala atau takadomah? Walo? Ya, kita beda-beda ya, beda-beda. Sama cerita teman saya namanya Hasbullah. Orang Madura manggil Rak Hasbul karena Lora itu anak kiai. Ini Rahasbul ini cucu Kiai Bakir Pamakasan ya, Banyuanyar. Saya sering ke sana di Pamakasan, orang Banyuanyar ya. Kiai Bakir ini terkenal walinya. Sidin bisa mulai Madura ke Surabaya. Kalau Sidin ngantuk, rokoknya jangan per ya, rokok diandak di apa tuh? Di setir rokok. Sidin guring, rokok nang nyetir. Amun kita insyaallah terbakar. Jadi saya sama rokok, anda rokok guring jadi rokoknya nyetir lah, rokoknya nyetir. Nah itu sama ceritanya tuh. Jadi ketika Kiai Bakir mau ke Jakarta, ada namanya Samsul Arifin. Samsul Arifin ini ya, masya Allah juga orang yang sangat bakti dengan guru ya. Karena orang Madura kalau dengan Kiai, wah luar biasa. Bakti betul dengan guru. Samsul Arifin. Jadi Samsul Arifin ketika itu Kiai Bakir mau ke Jakarta, dipanggil, kamu ganti aku ngaji. Wah, takutan, gemetar, disuruh ganti, maka disuruh ngajari alfiyah lagi. Alfiyah itu nahwu yang tinggi itu. Wah, tapi yang namanya Pak Kiai yang nyuruh ya sudah. Habis itu dia ngomong, saya Pak Kiai tidak bisa alfiyah. Loh, langsung Kiai Bakir tang tempeleng 2 kali, tang tempeleng, dah tinggalkannya.
Sekalinya yang beri tempeleng itu langsung alim, tapi yang menempeleng kayak bakir lain Peri. Kalau Peri nempeleng itu bincul deh. Allah Rabbi, orang Bahari ya, itu namanya karamat. Nah jadi pas Kiai Bakir berangkat habis tempeleng tadi langsung dikasih kitab, bisa berataan melajari santri dari Alpiyah. Akhirnya Kiai Bakir diangkat menjadi mantu. Nah kawinlah Kiai Bakir dengan Bu Nyai Halimah, ya lahirlah kawan ngulun tadi ngarannya Hasbullah yang sekarang megang pondok. Santrinya hampir 20.000 santrinya itu. Ya, sekarang beliau yang memimpin. Kemarin Kiai Samsul Arifin ya, itu contoh orang-orang Bahari, Masya Allah luar biasa, main tempeleng aja bisa alim. Wih ini main tempeleng geger otak kamu. Langsung dilaporkan hak asasi manusia. Karena amaliyah orang Bahari itu kuat, hatinya bersih, ya, makanannya terjaga, jadi doa itu kabul. Sama guru kami, Mbah yang sering saya tawasi, Mbah Nawawi Bantul itu, Sidin kalau anak santri ini susah betul ngaji atau susah betul nyetor atau susah betul hafalannya, hafal muhasirin, begitu hafal langsung pukul Sidin. Kami dulu sini biar dipukul daerah sini, oh biru-biru tuh bang, ada kawanku pintar diendikinya nang bibinian tuh apa aja respon lah apa ada terasa. Begitu dipegang Pak Kiai, wah ketahuan. Tapi rata-rata nang dipukul itu alim, rata-rata. Bila Sidin pukul, apalagi dulu Mas Haris itu sampai berdarah giginya ditampar Sidin, jadi menantu alim benar. Tapi yang memukul Kiai, kalau yang memukul kuli bangunan dah ya dak remah. Nah karena kebersihan hati orang-orang soleh, imbah memukul itu berdoa, mendoakan murid. Nah itu doanya itu nang kabul ya, jadi bukan sembarang pukul. Makanya kalau kita sarik awan anak kibit aja, tapi jangan bapandir nang kada baik. Mudah nikam baiman, tapi baiman tapi lah sudah terjerinting. Ya. Jangan sudah dipukul, disumpahi macam-macam anak, bungul ini tambuknya nih. Ujana anak amun ulun bungul tambuk pian parah lagi mah tamu dipukulnya aja. Nah, jadi begitu orang-orang yang soleh dulu ya. Nah, jadi sepaling-paling abdal ucapan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, dibuka satu pintu, diberikan pilihan di antara pintu sorga itu sebagai satu kehormatan baginya, dan dia tidaklah memilih melainkan apa yang terdahulu dalam ilmu Allah. Maksudnya sudah pasti dia memilihnya, kada akan meleset. Apa amalannya? Sering-seringlah kita membaca alhamdulillah, dan sering-seringlah 3 kali pagi 3 kali sore hamdan yuwafi ni'amah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan maksud dengan perkataan al-muwaffiqu lil ula adalah memberi taufik untuk mengusahakan sebab-sebab yang menyampaikan kepada derajat yang tinggi seperti taat kepada Allah dan Rasulnya, serta mencintai keduanya dengan kecintaan yang sempurna. Keduanya apa? Antara Allah dengan Rasulnya. Cara mencintai Allah dan Rasulnya adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan, maksudnya mendengarkan, tahu Allah berfirman, tahu hadis Rasulullah. Nah itu namanya mendengarkan. Tinggal wa ata'na. Apa ata'na? Mengikuti, ma'amalkan. Makanya ujar Al-Quran untuk kesuksesan dunia dan akhirat cuma 2 saja, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, 2 itu aja.
lahum jannatul firdaus, innal ladzina amanu wa amilus solihati, semua kebaikan-kebaikan dia dapatkan. Nah, amanu maknanya bermakna ilmu, amilus solehat ya amal soleh. Jadi dua saja kunci keberhasilan hamba di dalam kehidupannya sampai kena di sana di akhirat, dua aja, ba ilmu dan ba amal soleh. Maka dari itu istiqamalah kita duduk di majelis-majelis ilmu. Di sini alhamdulillah tiap subuh kah untuk taklim, tiap subuh ya pengajian. Subuh berapa kali seminggu? Pon 4 kali subuh, maghribnya 2 kali, 6 kali, masya Allah. Tinggal 6 orangnya aja datang kadanya. Ya, maksudnya ulama habaib memberikan pengalaman ilmunya kepada kita yang hadir di majlis ini seminggu 6 kali. Gitu kalau masya Allah, tinggal kitanya aja lagi. Belum lagi di masjid lain istiqomah nuntut ilmu, apalagi kita sudah berada di akhir-akhir kayak gini. Nah, kita ini rata-rata Pak sembahyang kada denang husuk, susah husuknya. Kenapa jadi ngalih macam-macam penyakit di awak, sakit pinggang, sakit lintuhut, macam-macam. Itu baru penyakit, belum lagi masalah di rumah tangga, belum lagi masalah anak, belum lagi, artinya hidup kita ini banyak masalah yang tentu berimbas kepada ibadah, kan begitu ya, masalah bini kah, masalah laki kah, masalah anak kah, apa aja macam-macam. Nah, kesimpulannya bisa dipastikan sholat itu tidak husuk, sulit husuknya ya, karena tadi banyak masalah-masalah tadi ya, penyakit di awak juga macam-macam. Nah, satu-satunya nang kawan menyelamatkan kita ilmu aja lagi, duduk di majelis ilmu, paham kah, kada paham kah, tetap dapat barakahnya ya. Man ta'allama baba minal ilmi khairu min alfi ayyusalli rakaatin. Barang siapa nang belajar ilmu satu bab, ini bab apa? Kemarin kita masalah basmalah, sekarang bab alhamdulillah, satu bab aja itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kada disebutkan itu kayak apakah. Yang penting bila duduk dapat pahala 1000 rakaat, bila duduk dapat pahala 1000 rakaat. Namun sembahyang 2 rakaat sampai 1000, insya Allah langsung dikirim ke kuburan aja lagi kan. Artinya kada mungkin kita sampai sembahyang 1000 rakaat. Maksudnya rajinilah, istiqomahlah kita duduk di majelis ilmu ini. Bah ngalih guru ka maninjau tuh anu musiknya di atas awan. Ujo perik ini dipasang lipnya lagi. Iya, begamatan naik ya, kalau begamatan masa ke mall aja kawan naik, ke masjid kala kawan naik ya kah. Nah, maksudnya supaya kita tuh semangat, biar kita sakit batis, biar kita apa ngarannya nih, pinggang sakit, ayo aja duduk di majlis ilmu, bahunjur kah ada apa-apa, bahiring kah ada apa-apa, asal jangan bapandir. Aku kan bapandir guru aja mulai awal majlis tuh, alhamdulillah ulun kada pernah bapandir, tapi kada bapandir, tapi bang bunyi ular, nah mantap. Oh ya, ulun ada membawa proposal untuk, silakan bagikan untuk operasional majelis kami ya. Jadi minta bantuan, terserah minta bantuan seberapapun, nanti pian di situ tulis saja di tanda terimanya itu umpama sekian untuk almarhum bapak saya, ibu saya, minta bacakan arwah kah, haul, silahkan ya. Jadi kita kami kerjakan di majelis, artinya untuk operasional majelis yang ulun bina ya, walaupun kada banyak jamaahnya, yang penting untuk kegiatan majelis itu adalah biaya yang dikeluarkan, seperti setiap malam Selasa, hari Kamis siang, dan malam Minggu ya. Yang sudah dapat ya tidak apa-apa, yang belum saja kalau ada, kalau tidak apa-apa, yang penting pian niatkan kena untuk arwah siapa dan seterusnya. Baik, kita lanjut.
dan taat kepada Allah dan Rasulnya serta mencintai keduanya dengan kecintaan yang sempurna. At-taufiq secara bahasa maknanya adalah bersesuaiannya sesuatu bagi sesuatu. Ya, taufik itu kesesuaian. Sedangkan menurut istilah ialah penciptaan kemampuan untuk melakukan ketaatan, atau dalam bahasa kita bantuan untuk melaksanakan ketaatan. Itu banyak yang buat tulah seutuh deh. Masuk wali juga sidin. Nah, jadi penciptaan kemampuan disebut namanya taufik. Jadi bila bahasanya itu taufik adalah bantuan Allah agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, taufik. Karena al-muwafiq lil ula. Jadi makna taufik secara bahasa adalah bersesuaiannya sesuatu bagi sesuatu. Sedangkan menurut istilah penciptaan kemampuan untuk melakukan ketaatan serta dorongan bertaat pada diri hamba. Jadi bila ada sesuatu semangat, contoh kita ya namanya sudah usia-usia 50, 60, 70 pasti sudah kesehatan tunda full ya Bu ya. Kadang-kadang kayak anum tuh. Nah, bila bangun itu kada kawan langsung blok kada bisa duduk. Kalau lagi anum begitu bangun langsung buka aja kawa. Lagi anum. Termasuk nang lato-lato tuh gini gamat, lambat itu tuh. Kalau lagi anum langsung aja kancang aja lato-latonya itu. Sudah 60, 70 tuh lambat. Ya kah? Nah, artinya ketika kita jam 2:30 atau jam 3 bangun, itu kadang-kadang di dalam hati ini ada asa koleria, asa awak katapi nyaman, macam-macam berkumpul gemuruh hati ini nah. Nah, tapi ketika orang itu dapat melawan, ya itu rata-rata coba aja pengen rasakan umur 50 ke atas itu pastilah bangun aja bangun. Cuma kadang-kadang awaknya apakah batis kah, singkal, apakah. Tapi kalau kita lawan, bismillah. Artinya setelah kita minum ya. Minum alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i kulli syai'in hayy. Itu bagus. Amalan Tuan Guru Haji Sa'ad Ijan. Pernah dengar Tuan Guru Haji Sa'ad Ijan Soleh? Sidin meninggal umur 80 lebih ya. Itu amalakan. Jadi kalau kita bangun guring siapkan banyu putih, sudah habis baca doa-doa alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i kulli syai'in hayy, baca shalawat 3 kali ya. Jadi di sini bila kita ke belakang kita hakikatkan bahwa yang dibuang itu adalah penyakit entah lewat yang besar maupun lewat yang kecil habis kita minum tadi. Nah, jadi ketika itu kita lawan bismillah, wudu apa macam. Nah, ketika kita dapat sholat 2 rakaat, tambahi lagi mungkin tadi sholat wudu, sholat taubat, mungkin tasbih sampai witir selesai. Nah, ketika seseorang itu dapat melakukan ibadah ini namanya Allah memberikan taufik. Taufik tadi kan kemampuan, dorongan untuk dapat melaksanakan ibadah. Berarti ketika inya kawa sembahyang, kawa berzikir apa macam, itulah taufik namanya, bantuan Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah, jadi ketika kita kawa melaksanakan itu berarti ini bantuan Allah, ya tentu perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, makanya bila sudah bulikan kayak ini nah dalam hati, alhamdulillah kawa aku ke masjid sampai isyraq kawa mendengarkan ilmu. Mudahan kena pulang kawa berjohor di masjid ini berjamaah. Kena tuntung berjamaah johor bagi yang warga di sini. Alhamdulillah. Mudahan kena kawa pulang ba'asar dan seterusnya terus. Nah, jadi setiap kita kawa menggawi tadi berarti namanya taufik. Selesai mengerjakan itu kembali ke yang tadi, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun ulangkan lagi bahwa yang dibagi tadi proposal majelis kami
untuk operasional majelis. Maka dari itu kami mengharap bantuan sampean beratan seberapapun untuk kelangsungan majelis taklim kami. Dan di dalamnya ada namanya kayak kwitansi, kalau salah terima itu bisa pian niatkan untuk apa, untuk arwah siapa atau minta doakan apa dan sebagainya. Nanti kami bagawi di majelis supaya dapat. Ulun guru bisa anak bujang ngarannya siapa sih? Mudahan lakas dapat jodoh. Sekalinya mamanya yang dahulu kawin. Biar aja. Berarti kabul beratan ya kalau mudah-mudahan beratan kita semua panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sakeluargaan selamat dunia akhirat. Mari kita hadiah Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Falaq dan An-Nas sekali-sekali untuk almarhum al-alim Tuan Guru Ki Haji Mas'ud Badri. Lahul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fi din 'allimna rusda rabbi zidna 'ulumana nafi'a warzuqna fahma rabbana amtah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu